selamat datang di podcast Urban Farming, Urban Living. Wuh. Hari ini senang banget ya di sore kita hari ini, podcast kita hari ini didatangi oleh dari owner Little Farmer Hidroponik yaitu Ibu Lilis. Terima Selamat kasih, sore Bu selamat sore. Lilis. Ya, hari ini kita mau membahas bagaimana sih urban farming itu bisa menjadi lifestyle untuk anak-anak muda nih teman-teman. Apalagi Ibu Lilis ini sudah berpengalaman di dalam bidang hidroponik, jadi mungkin kita bisa sharing ya Bu ya, Insya Allah. bagaimana sharing perjalanan Ibu Lilis dalam membangun Little Farmer Hidroponik itu sendiri dan juga bagaimana nih pendapat Ibu Lilis mengenai tentang urban farming soal lifestyle ini gitu kan. Iya. Mungkin Ibu boleh sapa-sapa dulu Bu penonton kita di sini. Halo, apa kabar seluruhnya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Ya Ibu, kita mungkin pengen tahu kali ya audiens gitu kan. Sebenarnya gimana sih Ibu awal Ibu ceritain gitu kan mungkin bagaimana awal Ibu tuh mulai tertarik soal urban farming nih? Oh, baik. Eee, pertama mungkin karena kita hidup di lingkungan perkotaan ya, kemudian juga lahan kita yang terbatas, dan kita juga sepertinya sih harus mengoptimalkan, istilahnya anugerah sinar matahari dan, Hmm. apa, air, udara yang memang bisa kita optimalkan sehingga lebih bermanfaat. Jadi itu mungkin yang menjadi pemikiran pertama ya. Jadi urban farming menurut saya sih sangat menarik. Seperti itu, Mmm, Mbak. berarti berawal memang Ibu tuh punya ini ya, ibaratnya mungkin agak melankolis dan filosofis Betul, ya, betul gitu kan. itu, Kita betul. sudah dapat sinar cahaya, matahari dari Tuhan semelimpah Mhm, ini, bagaimana kalau nggak kita manfaatkan, manfaatkan, gitu betul ya. betul. Terus yang kedua apa nih Bu alasannya selain itu? Ya tadi karena lahan terbatas sehingga kita, memilih lah kebetulan saya suka dengan tanaman, berbagai macam sayur dan buah seperti Mhm. itu ya, dan itu juga memang hobi dari kecil Oke. sehingga, mumpung, kebetulan saya pribadi pensiun, Mhm. jadi itu menjadi punya kesempatan untuk Heeh. bisa menginikan kembalilah hobi-hobi tersebut dan alhamdulillah kemarin kita, apa namanya ya, saya belajar otodidak Mhm. dari YouTube-YouTube seperti itu, kemudian saya berlatih sendiri dengan mungkin hanya pertama 24 lubang lah seperti itu. Kemudian setelah berikutnya saya merasa, "Oh ternyata bisa." Mhm. Dari situlah saya berani untuk membuat, lubang tanam lebih banyak lagi, katakanlah menjadi 300 lubang. Dan itu sudah mulai saya pasarkan hasilnya dan alhamdulillah, pada tahun-tahun berikutnya itu kita bisa lebih 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 banyak, besarkan lebih lagi besar ya, lah ya menjadi lahannya. sekitar, 3.000 dan sekarang menjadi 7.000 lubang, Oh, Masya seperti Allah, itu. tabarakallah, 7.000 Iya, lubang guys, ya iya, ampun. Itu dalam alhamdulillah. waktu kurun, kalau berapa tahunnya berapa Bu kalau misalnya itu? Memang saya agak lambat ya Mhm. dalam perkembangannya karena mengikuti juga kondisi yang masih punya banyak Mhm aktivitas. mhm. Jadi mulai sekitar 2022 lah, heeh, Oke. 22. Tapi sebenarnya berlatihnya dari 2000-an Mhm. sudah latihan, istilahnya sudah tanam-tanam Iya iya seperti iya. itu. Mhm. Kemudian ya sampai sekarang ini dari 22 ke 2026 ya, Iya alhamdulillah benar. berkembang. Alhamdulillah Mhm, 7.000 lubang teman-teman mhm, ya untuk dalam waktu, mhm. kurang lebih mungkin dari 2022 udah sudah 3 Ya tahun 3 ya, tahun, 3 tahun heeh, mau 4 tahun sekitar ini sudah 4 tujuh tahun. ribu lubang. Wah, Iya, keren banget teman-teman ya. Yang tadinya alhamdulillah. lahan kecil kan Iya, ya Bu ya, semula kan manfaatin aja heeh, yang ada. memanfaatkan. Dulu kecil itu saya menggunakan waktu 300 lubang itu menggunakan ini, area di dak seperti itu ya, dak Oh, rumah, terus iya. di atap rumah, Mhm. seperti itu. Terus di dinding rumah juga sebelum saya pindah ke kebun yang sedikit lebih luas, Mhm. seperti itu. Jadi Oke. saya belajar dari situ dan alhamdulillah ada manfaatnya. Alhamdulillah ya. Iya. Berarti keinginan Ibu dari kecil untuk maksudnya suka kan ya Mhm. nanam-nanam gini, berarti Ibu rajin makan sayur ya? Alhamdulillah. Soalnya Bebas kan? kadang kalau ngelihat sekarang kan Mhm. makanan kayaknya udah serba Iya, instan gitu betul kayaknya betul, ya, iya. paling mungkin konsumsi sayurnya juga, ya udah Iya, deh gitu nah kan nah mungkin ini, ya. sebenarnya menarik juga buat anak muda Iya kan, benar. potensi bisnis, kalau di urban farming itu ya bisa memanfaatkan jenis-jenisnya itu bisa Mhm. dengan menggunakan polybag Iya. atau menggunakan hidroponik dan hidroponik juga itu kan bisa di,
istilahnya ya apa, disesuaikanlah Mhm. dengan keterbatasan lingkungan Iya, mhm. atau aquaponik. Nah, media-media seperti itu sebenarnya teman-teman, generasi muda Iya, bisa, memanfaatkan itu mhm. seharusnya ya, istilah Seharusnya. karena harapannya selain untuk konsumsi sendiri kan bisa kalau memang akan dijual bisa Iya, juga, benar ya, seperti potensi itu, marketnya ada sebenarnya mah ada ya, potensinya, Bu, ya, betul. bisnisnya gitu Iya kan. iya. Nah, aku kan juga maksudnya baru-baru ini, Bu, yang tahu Mhm, soal urban farming iya juga dan maksudnya kaget juga ternyata urban farming tuh aku pikir satu metode aja, Bu, gitu kan, gitu. mhm, Nggak tahu tuh ada aquaponik atau yang mhm, vertikulur apa segala heeh, macam. betul. Nah, ini kan kalau Ibu kan little farmer hidroponik ya Iya khususnya. iya, Kira-kira kenapa sih, Bu, Ibu memilih untuk lebih ke metode iya, hidroponik ya, hidroponiknya gitu kan? iya. Yang pertama lebih, apa namanya, mungkin kalau ini kan medianya karena hanya air ya, Pak, Mhm. air dan nutrisi, Iya iya iya. kemudian kita semai. Nah, Mhm. relatif bersih lah, Oh bersih, heeh, oh. itu satu. Yang keduanya memang dari sisi rasa hidroponik ini saya pikir lebih, enak, crunchy, manis dibandingkan hasil dari katakanlah kalau kita ditanam di Mhm, tanah, konvensional karena gitu tanah ya. ini kan kadang-kadang, mungkin sudah ada, apa namanya, kalau ada Tercampur-campur apa campur-campur gitu ya, kan ya. betul. Kalau tanahnya yang bagus nggak apa-apa kan Mhm, gitu bener ya, bener bener. hasilnya tetap bagus juga sih. Tapi apakah selain metode hidroponik Ibu pernah coba metode lain nggak, Bu? Misalnya kayak Nah, aquaponik atau apa gitu? mhm, sejauh ini saya belum coba aquaponik Mhm dan hidroponik ini pun saya pilih yang model seperti ini, mhm, talang atau pralon, iya, itu, lebih karena mudah dibersihkan. mhm, Dan saya sebenarnya ingin mencoba-coba yang lain juga seperti aquaponik maupun menggunakan hidroponik sistem katakanlah, rakit apung, iya. saya ingin bedakan Di bawahnya seperti ada apa lele sih gitu ya, ya seperti nanti. itu, pengennya seperti itu, Tapi iya. mungkin memang belum aja Iya, belum kesempatannya aja. kali dan mungkin tempatnya kali ya, Bu, ya? Iya iya Atau memang Ibu memang karena kan sudah namanya Little Farmer hidroponik nih, iya. mungkin ada kaitannya nggak Ibu pengen kayak, ya udah deh tetap terus hidroponik biar branding gitu kan, biar branding gitu? Sebenarnya masih bisa dikembangkan ya Mhm, prinsipnya, cuman untuk sekarang kan dan kemarin kita punya keterbatasan waktu dengan kegiatan yang lain dan mhm. juga, mungkin ada hal-hal yang lain lah, tapi prinsipnya sebenarnya bisa dikembangkan. Oh bisa ya, Mhm, oke iya, oke oke. Oke Bu, berarti mhm, sebenarnya kan urban farming ini atau hidroponik kan mhm, memang nggak mudah gitu kan ya teman-teman, iya, maksudnya sebenarnya apa Bu, tantangan terbesarnya waktu saat Ibu mulai hidroponik mhm. nih gitu? Oh iya. Pada awalnya memang kalau kita hanya mengelola katakanlah 300 lubang, Mhm, itu saya pikir nggak ada masalah, saya oke. kelola sendiri Heeh ya. heeh. Katakanlah pagi saya, ngisi air, Air, kasih hasil vitamin apa vitamin, apa namanya itu, ABMI, nutrisi, ya nutrisi ABMIK, ya? ya seperti itu. Tapi setelah kalau sekarang sudah 7.000 ini saya pikir saya nggak bisa sendiri, karena waktu 3.000 juga saya nggak bisa sendiri, sudah mulai kecapean karena harus, jadi apa, kebun hidroponik ini perlu juga menjaga kebersihan dari sehingga Mhm, tanamannya akan tetap sehat. Kalau mhm. tidak bersih itu biasanya akan datang, apa, hama-hama Iya benar seperti ya. itu. Itu sih menjadi istilahnya tantangannya pada saat kecil mungkin nggak masalah, pada saat mulai besar kita harus mulai hire orang, Heeh. mendidik mereka untuk bisa melakukan apa yang kita lakukan, Mhm mhm. sehingga harapannya sih, bisa produktif seperti itu Iya, ya. berarti memang Mhm, tantangannya sebenarnya ada di sumber daya manusianya kali ya, betul, Bu, iya ya, gitu lebih ke kan. sumber daya manusia. Mungkin kalau yang masih sedikit-sedikit Ibu masih bisa handle nih Iya, sendiri, tapi sekarang, mungkin udah makin besar, terus iya, mungkin bisnisnya juga marketnya makin besar kali betul ya, Bu, ya, betul betul apa, betul. peluangnya. Jadi kayaknya kalau 7.000 lubang sendiri Nggak mungkin. nggak mungkin ya, Bu, ya. Iya, Enggak ya, nggak benar. ada ya, gitu kan. Iya Oke Bu, mungkin kita, udah cukup kali ya untuk iya, pengetahuan soal urban farming, kegiatan mhm, farma hidroponik itu seperti apa. iya Nah mungkin teman-teman juga penasaran nih iya, gitu kan, sebenarnya gimana sih dampak urban farming ke dalam kehidupan Ibu sehari-hari ini mhm, gitu kan. Misalnya, kayak ada perubahan apa nggak sih Bu yang paling terasa gitu kan, kalau iya misalnya dari Ibu yang sebelum urban farming dan sekarang udah melakukan urban farming nih iya gitu? iya. Yang pertama tentunya, kita bisa lebih produktif ya secara Mhm, pribadi, walaupun mungkin hasilnya belum seberapa, tapi itu tetap ada hasilnya. mmm, Artinya secara ekonomis sebenarnya bisa dihitung dan itu bisa memberi manfaat kepada kita. Kalau mhm. skalanya sudah
relatif lebih besar ya. Dan juga, ternyata juga bisa memberi manfaat juga untuk orang lain, kata Mhm. bisa hire orang. Iya. Terus juga secara, walaupun tidak full time, secara part time kita juga bisa melakukan sharing-sharing dan Mmm. itu menjadikan saya merasa sebagai pribadi yang lebih bermanfaat Ah, sih. jadi bisa bagi ilmu ya, gitu Walaupun kan. masih sederhana. Mhm. Tapi, berarti banyak ya, Bu, ya, yang datang ke apa sih namanya, datang ke kebun tuh sebenarnya cuma buat belajar tuh banyak ya, Bu, ya? Mhm. Oke. Mhm. Kalau gitu, sekarang mungkin kita bahas ke topik utama kita nih gitu kan, Mhm. mengenai bagaimana sih urban farming itu bisa jadi lifestyle gitu ya teman-teman, Mhm. bisa jadi lifestyle teman-teman gitu. Sekarang nih, kita lihat ya untuk potensi urban farming itu sendiri, itu tuh ternyata udah banyak banget yang minat terutama dari kalangan anak muda. Mhm. Tapi mungkin sebenarnya anak muda itu sudah tertarik, tapi kayaknya nggak tahu ya mulai harusnya tuh Mhm. dari mana gitu kan. Nah sekarang tuh karena udah banyak anak muda yang tertarik sama urban farming, menurut, pendapat Mhm. Ibu sendiri gitu ya, sebenarnya apa sih yang membuat mereka tuh ya termasuk saya gitu kan Gen Z Heeh. tuh apa yang membuat tertarik sama urban farming gitu? Mhm. Jadi, apa namanya, sebenarnya sih ini kalau memang sudah mulai tertarik, Mhm. lebih baik sih mempelajari lebih mendalam. Mhm. Saran saya seperti itu dan memang ini, sesuatu apa namanya ya, bisa menjadi satu usaha yang kalau ke depannya akan berjalan terus memang membutuhkan komitmen juga. Yang penting, sebenarnya belajar, untuk bisa memproduksi dengan lebih baik seperti itu ya, bisa produktif. Mhm. Berarti memang sebenarnya kalau Gen Z udah tertarik kayaknya lebih baik untuk Praktek dirangkep langsung langsung, ya, iya, bener 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 bener. belajar, Mhm. cari apa, literasinya, berapa, memanfaatkan sekarang kan medianya banyak ya. Iya, benar benar Heeh. setuju. Sebenarnya aku sendiri pun pribadi, aku juga tertarik Bu sama urban Heeh, farming sebenarnya iya. gitu kan. Cuma karena sebenarnya bukan karena kita terbatas akses materi gitu Mhm. ya. Cuma mungkin kita lebih ke secara teknisnya gitu Mhm. kayak karena kan, kita alat bahannya kita bingung harusnya mau, beli yang seperti apa dulu, Mhm. apalagi Mhm. kan namanya pemula gitu, kita kayaknya Iya. butuh dibimbing banget gitu. Iya. Ibu ada pengalaman nggak mungkin Nah ngebimbing ini orang pemula gitu? iya, jadi pada prinsipnya, sangat mudah dan banyak media, jadi kita bisa belajar dari Mhm. katakanlah YouTube. Mhm. Saya juga, istilahnya banyak banget lah YouTube yang saya lihat, Mhm mhm. terutama kiat-kiat, terutama hal-hal apa yang harus Iya, dihindari. heeh. Terus, kita memang harus pertama tentukan pilihan dulu, Mhm. kita akan menggunakan yang cara seperti apa. Kalau hidroponik pun kan banyak pilihan tadi Iya, ya. betul. Apakah menggunakan talang, apa namanya, peralon, atau rakit apung, atau, Mhm. media yang lain seperti itu, atau menggunakan botol-botol plastik itu kan juga Iya. nggak masalah ya, seperti itu Mhm. sih. Jadi Jadi sebenarnya milih dulu kitanya. pilih dulu ya, kita mau Heeh. coba yang seperti apa dulu gitu. Mhm. Mhm. Oke, ini insightful sih sebenarnya teman-teman aku juga jadi, Mhm. wah udah Mhm. dapat informasinya, Iya. kayaknya bisa mungkin langsung kita coba nanti kita. Iya. Kayak gitu. Iya. Nah mungkin, buat Ibu ya, menurut kan soalnya kan Gen Z ini sebenarnya kita juga cukup aware ya soal Iya, kesehatan mental betul gitu kan, betul. kayaknya kita mungkin peduli banget gitu sama isu kesehatan mental. Nah menurut Ibu sendiri sebenarnya dengan kita punya urban farming nih, sebenarnya ngaruh nggak sih Bu ke kesehatan mental kita gitu? Kalau pengalaman saya secara pribadi mungkin karena lebih ke pribadi saya ya. Iya, Kalau saya itu bisa rilis atau bisa santai itu kalau lihat hijau-hijau. oke, Jadi yang itu hijau-hijau, tapi bukan lihat pantai ya hijau-hijau teman-teman, hijaunya bisa hidroponik gitu, tanaman. iya bisa hidroponik atau Mhm. lihat pegunungan, lihat Mhm. sawah, lihat istilahnya kalau saya pribadi sih, dan mungkin teman-teman yang memang tertarik dengan tanaman mungkin bisa, memiliki pandangan yang sama dengan saya. Mhm. Kalau melihat tanaman tumbuh itu juga sudah bisa refreshing lah ya, Iya. senang, happy, atau menikmati lah, seperti itu. Mhm. Jadi berarti kalau misalnya untuk dari Ibu sendiri gitu ya, kayaknya Ibu tuh kayak tenang kalau lihat Ya, yang hijau-hijau gitu ya. Nah mungkin ini teman-teman Gen Z ini bisa kita coba ya, mungkin kita iya harus kurang-kurangin scroll HP iya gitu kan ya, scroll TikTok iya gitu kan. Mungkin keluarlah jalan gitu iya, ya, gitu kan. Jalan-jalan gitu, mmm, biar nggak stres gitu kan ya, biar iya iya mungkin mental kita juga lebih terjaga dengan baik. iya, Oke. Nah mungkin, pengen tahu nih Bu,
tips-tipsnya gitu kan, cara misalnya tips urban farming gitu kan, yang paling hal pertama yang paling penting harus kita ketahui gitu ya, untuk Mhm, memulai urban farming buat pemula tuh kayak apa? iya. Pertama, tadi sih, mungkin potensi yang kita miliki itu seperti apa, katakanlah kita punya lahannya seperti apa, Mhm, kemudian, kita juga melihat karena kalau pilihannya adalah tanam hidroponik, itu juga kita lihat mataharinya, kita kira, kita cukup nggak mataharinya untuk iya, menyinari. Kalau itu cukup, berarti kan kita mulai bisa menyusun oh katakanlah membeli perangkatnya, kalau memang harus beli. Tapi kalau akan menggunakan media yang lain yang tidak usah beli juga bisa aja. iya, Sebenarnya semua bisa dilakukan seminimal mungkin mungkin sih ya, iya sebenarnya. iya, bener Iya, banget, karena kan kalau pertama itu kan belajar dulu mhm, dari pengalaman. Saya juga bisa karena pengalaman sebenarnya dan itu hasil otodidak juga. Jadi mhm. sebenarnya nggak masalah, yang penting kita mau mulai, setelah melihat lingkungan, oh ternyata memungkinkan, ya sudah dilakukan aja, Berarti kuncinya memang, mau aja mau dulu. aja dulu ya. Bagaimana mau sukses gitu ya teman-teman, kalau terlalu banyak "ah tapi" gitu kan ya. Iya Jangan "ah tapi" ya teman-teman gitu iya, kan, yang penting mungkin kita bisa contoh dari, sikapnya dan prinsipnya Bu Lilis gitu ya, yang penting mhm, kita coba aja dulu. Apalagi mungkin kan beda kali ya Bu ya, kalau zaman dulu sama zaman sekarang kan iya, akses literasinya betul, sekarang gitu lebih kan lebih bagus, bagus, lebih iya, banyak lebih gitu kan. banyak, iya Apalagi urban farming ini sekarang kalau aku sih Bu ya ngelihatnya iya kayaknya udah jadi tren gitu loh iya, Bu. Jangan Gen Z itu, craze-nya agak FOMO. Jadi kita kalau misalnya lihat yang "Ih, kayaknya seru deh," gitu iya. kan. Kita ikutan Iya, gitu kan, dan itu itu kan nggak hal yang harus positif ya. hidroponik Iya, kan. betul. Katakanlah kita nanam di polybag, Mhm sayur-sayur, cabe, ataupun yang manfaat lah buat mhm. keseharian kita itu kan juga bagus ya. Tapi Ibu sendiri pernah coba, polybag gitu pernah? Iya pernah, kan saya di sini juga, di kebun juga kemarin-kemarin itu kan tanam, kayak terong, Heeh. cabe, saya sempat paprika juga, Oh iya? alhamdulillah bisa tuh Oh sampai ya Allah. saya jual juga. Oh ya Cuman Allah, kan keren banget. kembali lagi tuh sayanya sendiri emang yang kendala ya Mhm. waktu aja sih, Iya bener ya, itu jadinya aja. mungkin belum Bisa serutin itu heeh, gitu kali sebenarnya ya. bisa. Mhm. Bisa sebenarnya teman-teman ya. Jadi Mhm mungkin teman-teman yang habis selesai nonton podcast ini gitu kan, jadi mhm. dapat insight baru gitu kan. Saya tuh kan bisa nyoba urban farming gitu kan ya. Mau di lahan kosan kalian, it's Iya, okay, dalam kamar juga nggak apa-apa sekarang kamar bisa juga, loh, bisa. terutama untuk produk-produk yang memang seperti saya sampaikan kemarin ada pisut. Pisut Picut itu, picut picut aduh picut. itu mudah banget Oh, sebenarnya, mudah cuman banget. orang suka nggak pengen tahu caranya ya. Iya, atau mungkin picut kayaknya jarang dikenal kali ya, Iya, Bu, ya? itu sebenarnya kacang polong, Mmm. eee, hanya usia 10 hari udah bisa dipanen Oh, ya dan Allah. bisa dijual. Oh, Dan itu sesimpel itu tanamannya ya? bisa ya matahari nggak terlalu ini juga Iya bisalah, bisa, berarti bisa. dia memang ibaratnya kalau batu pemula gampang lah ya gitu untuk Gampang, mhm. perawatannya juga nggak terlalu susah gitu Iya kan ya? iya, tinggal, tanah, apa namanya, pot, tanah, kemudian Mhm. ditabur benihnya, ditutupin tanah lagi sedikit, kasih air, udah kita tunggu kira-kira seminggu, 10 hari udah Oh, panen. wah Dan itu itu mahal loh harganya. sudah cara buatnya mudah, bisnis cuannya Iya ada, ada, iya bisnis cuannya juga ada gitu. Oke, iya take notes ya teman-teman, P-shoot gitu. Nah mungkin ini juga pertanyaan yang, kita butuh perspektif dari Ibu nih gitu kan. Sebenarnya urban farming itu bagaimana sih Bu? Seberapa penting gitu kan urban farming itu mhm dalam kehidupan perkotaan kita yang sekarang mungkin serba cepat gitu kan, kayaknya mhm informasi itu terus-terusan ngalir gitu aja dan mhm. kayaknya apalagi soal tren gitu kan ya, tren itu juga berubah yang kita tuh hidup di dalam yang sekarang tuh lingkungan yang sangat dinamis banget kan. Iya Nah, betul, penting nggak Bu urban farming itu? iya. Kehidupan yang cepat ini kan, ini ya kita harus manfaatkan waktu yang Mhm, ada, seperti itu ya. Jadi, waktu yang ada kita manfaatkan seproduktif mungkin. Dan kita dengan urban farming pada dasarnya sih kalau saya pribadi minimal bisa memenuhi kebutuhan, sehari-hari ya, sehari-hari benar dari, benar benar. istilahnya pangan ya. Mhm, Katakanlah entah buah, entah sayur, itu bisa terpenuhi dengan mhm, kegiatan yang sebenarnya tidak terlalu repot, tapi kita bisa menghasilkan sayur, oke. seperti itu. Jadi dan secara ekonomis itu kan juga sangat menghemat ya jadinya ya. Mhm, bener 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 Ada bener. seperti itu kan, Iya, walaupun kita mungkin perlu media, katakanlah perlu tempat, iya, mungkin pot modal atau ya, modal, modal. tapi kan nggak banyak ya, Mhm, katakanlah
bibit aja juga nggak terlalu mahal, seperti itu. Jadi menurut saya sih, seharusnya sih urban farming ini menarik ya, cuman belum menjadi lifestyle karena mungkin, dianggapnya masih repot atau ribet. Tapi Bener. kalau udah masuk, udah mulai serius itu, ya banyak sih manfaatnya ya Mungkin sebenarnya. kayak orang-orang persepsinya masih kayak, "Aduh kayak nanam susah ya," Kayak gitu gitu, ya. padahal enggak Padahal enggak sebenarnya. ya, mungkin bisa dicoba aja dulu ya lihat Iya, teman-teman lihat gitu kan. YouTube pasti YouTube, tahu TikTok, bahkan yang kalau sekarang ya. attention span-nya ya gitu Heeh, kan, kayaknya kalau video panjang-panjang, aduh lama, TikTok aja pasti juga iya, ada gitu kan. betul Nah betul. mungkin kita udah mau, berakhir nih Iya Bu ya gitu kan podcast kita hari ini. Sebenarnya menurut Ibu ya mungkin closing statement-nya apa sih pesan Ibu buat anak-anak muda di iya sini kan, Gen Z di sini, buat memulai urban farming gitu kan? Mungkin. iya. Kalau saya pertama adalah, buat diri kita ini produktif sebenarnya. Mhm. Produktif itu artinya, ya kita melakukan hal-hal yang produktif, ya antara lain bisa menerapkan urban farming tadi. Sehingga kita, sebenarnya kita akan lebih mungkin happy kali ya, kalau kita tahu, oh sudah seminggu tanaman kita udah berkembang bagus. Itu kan juga kadang-kadang menjadi kita lebih happy ya dan Mhm, produktif, iya. seperti itu sih. Jadi kalau teman-teman Gen Z itu tertarik, menurut saya sih nggak ada salahnya ya, dan itu sangat bisa membantu juga karena bisa menghemat tidak beli sayur untuk keperluan sendiri. Mhm. Seperti itu sih kira-kira. Oke, tuh Gen Z mungkin boleh dicatat gitu kan ya. Sebenarnya urban farming ini sangat bermanfaat buat kita ya teman-teman, Iya karena pertama kita juga bisa jadi lebih produktif, iya terus mental health kita iya juga nih iya kalau misalnya teman-teman aware kan sama mental health kita kan bisa membantu juga ya Bu iya ya, gitu kan. Dan apalagi bisa jadi cuan. iya, itu yang penting juga. Itu yang penting ya. Jadi jangan takut, jangan ragu kalau misalnya teman-teman mau coba urban farming atau misalnya kalau teman-teman butuh belajar mungkin bisa langsung ke Little Farmer Hydroponic, nggak masalah kan Bu Iya ya? silakan silakan, Sangat terbuka sangat gitu terbuka. ya, untuk farmer hidroponik sangat Iya terbuka kalau misalnya teman-teman mau iya belajar urban farming. iya. Oke, terima kasih banyak Ya Ibu untuk podcast sama-sama hari Mbak ini. Cika. Senang sekali bisa mendapatkan, Iya insight yang bagus gitu kan ya teman-teman. Semoga dari podcast hari ini teman-teman bisa menerima ilmunya bermanfaat iya. gitu. Nah, kali ini saya Cika dan Ibu Lilis, Ibu Lilis pamit undur diri dari podcast Urban Farming, Urban Living. Makasih teman-teman, makasih, sampai jumpa. sampai jumpa.